Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan TV fisiologi olahraga dengan judul Metabolisme Energi dengan dosen pengampu Bapak Ibu Darmayasa SPD M4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Terigan dengan NIM 2016 011012 dari kelas 3A PJKR. Baik, berikut adalah yang saya bahas nanti di presentasi ini. Yang pertama itu transfer energi total dan katabolisme lemak. Yang kedua, produksi ATP aerobik dan dari protein. Yang ketiga, katabolisme protein selama latihan. Dan yang keempat, pengaturan energi. Dan yang kelima adalah pengaturan pemecahan fosfat. Baik, pada poin yang pertama itu transfer energi total dan katabolisme lemak. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme guna menghasilkan zat atau molekul yang lebih besar. Makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh akan dipecahkan oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolis. Dari reaksi inilah energi dihasilkan. Sementara lemak juga akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Proses ini menghasilkan asam lemak dan gliserol yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolis dan reaksi biokimiawi lainnya sehingga terbentuklah energi. Energi yang dihasilkan dari berbagai proses di atas akan disimpan sebagai molekul adenosin triphosphate atau ATP. Bahkan banyak aspek dari metabolisme, baik anabolisme maupun katabolisme, berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi ATP sebagai sumber energi, yang juga berperan sebagai bahan bakar dalam seluruh proses metabolisme. Olahraga seperti berlari, berenang, dan bersepeda adalah jenis kegiatan yang merupakan latihan katabolis atau kardio. Ketika melakukan aktivitas ini, detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan akan meningkat. Latihan katabolis dapat membantu kita menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Poin yang kedua adalah produksi ATP aerobik dari protein. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih, karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida CO atau CO dan air HO. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga dua akan menghasilkan produk samping berupa asam laktat
yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolahraga tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval istirahat. Poin yang ketiga adalah metabolisme protein selama latihan. Sistem kekebalan sangat dipengaruhi oleh olahraga, di mana respon kekebalan ditingkatkan dengan olahraga biasa. Ia bisa ditekan setelah olahraga dengan intensitas tinggi atau durasi yang lama. Tekanan sementara dari sistem kekebalan ini bisa bertahan dari 6 hingga 48 jam dan mempengaruhi individu terhadap peningkatan risiko infeksi. Dibandingkan dengan sumber nutrisi lainnya, penelitian menunjukkan bahwa protein itu unik dalam kemampuannya mengoptimalkan beberapa aspek utama fungsi kekebalan yang mempromosikan kekuatan kekebalan sebagai berikut. Pertama, protein dapat menunjuk kepada suatu jajaran pecahan termasuk protein hewan utama, lactabulmin dan lactobulmin, dan pecahan minor seperti protein serum, lactoferrin, juga satuan imunoglobulin. Secara individu, pecahan ini adalah pembentuk konstituen peningkat kekebalan yang memodulasikan sejajaran fungsi kekebalan. Mereka dihubungkan dengan sejajaran fungsi bioaktif seperti efek prebiotik, mempromosikan perbaikan jaringan, menjaga integritas usus, penghancuran patogen, dan pembuangan toksin. Secara kolektif, protein adalah satu dari beberapa materi nutrisi yang terbukti dalam penelitian yang memodulasikan aspek fungsi kekebalan baik secara spesifik atau non-spesifik menggunakan model in vitro dan in vivo yang telah terbukti. Seringkali peningkatan-peningkatan ini memiliki korelasi dengan peningkatan yang dapat diukur dalam kesehatan kekebalan termeditasi. Kedua, melalui konsentrasi sustainnya yang kaya, protein adalah diet yang ditunjukkan dalam penelitian yang meningkatkan produksi glutatione. Glutatione atau GSH adalah pusat antioksidan tubuh dan sistem pertahanan kekebalan. Konsentrasi GSH dalam ragam sel meregulasikan banyak bentuk fungsi kekebalan dan kemampuan tubuh untuk menjaga kesehatan dan menghindari penyakit. Studi pada hewan dan manusia telah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan sumber nutrisi lainnya, protein adalah eksklusif dalam kemampuannya meningkatkan produksi GSH yang mengoptimalkan banyak aspek pada fungsi kekebalan. Otot adalah sintesa utama glutamin. Asam amino ini adalah bahan-bahan penting bagi sistem kekebalan, replikasi seluler, dan banyak fungsi lainnya yang tidak dapat diabaikan. Ada bukti yang menyarankan periode stres metabolisme yang kuat seperti latihan olahraga yang dapat melebihi kapasitas tubuh untuk mensintesakan glutamin. Hal ini dapat membawa kepada fungsi kekebalan yang rusak, penyakit yang terulang, infeksi, dan performa buruk yang berkelanjutan. Protein adalah sumber terkaya asam amino yang dikenal yang digunakan secara eksklusif untuk sintesa glutamin dalam otot. Mereka adalah BCAA 26% dan glutamat 6%. 55 oleh karenanya lebih dari sepertiga seluruh profil asam amino protein ditujukan untuk melestarikan penampungan glutamin otot. Atas semua sebab ini, protein memberikan orang-orang yang aktif dengan sejumlah manfaat yang mempromosikan kekebalan yang kuat dan melindungi kesehatan selama latihan olahraga. Poin yang keempat adalah pengaturan alur energi. Peranan membangun molekul kompleks atau aktivitas metabolik yang kompleks menguraikan molekul kompleks.
Jalur metabolisme dapat berlangsung secara linear, bercabang, atau membentuk suatu siklus. Pertama, pengaturan metabolisme pada umumnya tergantung pada biokatalis atau enzim. Kedua, protein yang dapat mempengaruhi laju reaksi kimia. Tiga, senyawa yang dapat menurunkan energi aktivasi. Keempat, memiliki struktur yang unik dan spesifik. Dan kelima, low NK, enzim substrat terikat pada sisi aktif enzim, kompleks enzim substrat. Dan poin yang terakhir yaitu pengaturan pemecahan fosfat. Fosfat merupakan sebuah zat kimia yang mengandung mineral fosfor. Ketika masuk ke usus melalui makanan, fosfor akan diserap dan bercampur dengan oksigen membentuk fosfat. Bersama dengan kalsium, fosfat akan bekerja untuk membangun dan memperbaiki tulang serta gigi. Sebagai salah satu jenis elektrolit, fosfat dapat membawa muatan listrik. Hal ini menunjang fungsi fosfat yang berkaitan dengan kinerja saraf dan gerakan otot. Di dalam sel, fosfat bekerja sebagai sumber energi. Fosfat juga berperan sebagai bahan penyusun beberapa struktur penting, seperti memberikan sel dan DNA. Hal ini menjadikan fosfat secara tidak langsung berperan dalam penyimpanan informasi genetik dalam DNA. Berdasarkan berbagai peran fosfat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat fosfat bagi tubuh adalah: pertama, mendukung pembentukan dan memperkuat tulang dan gigi. Kedua, membantu menjalankan fungsi saraf dan kontraksi otot. Ketiga, sebagai bahan baku sejumlah struktur penting dalam sel-sel tubuh. Manfaat fosfat dapat terganggu jika kadarnya tidak seimbang. Selain dipengaruhi fungsi ginjal, kadar fosfat juga berkaitan erat dengan kadar-kadar lain yang bekerja bersama fosfat, misalnya kalsium, hormon paratiroid, dan vitamin D. Agar dapat memberi manfaat bagi tubuh secara optimal, fosfat perlu berada dalam kadar yang normal atau seimbang. Ketika kadar fosfat berlebihan atau kurang, fungsinya dapat terganggu. Ada beberapa kondisi yang dapat terjadi jika kadar fosfat di dalam tubuh tidak seimbang, yaitu hipofosfatemia. Kondisi ini terjadi ketika kadar fosfat di dalam tubuh terlalu rendah. Kondisi ini terbilang langka dan umumnya diturunkan dalam keluarga, namun jarang menimbulkan gejala. Gejala baru muncul jika kadar fosfat di dalam tubuh sudah sangat rendah. Beberapa gejala yang bisa menjadi pertanda dari kondisi ini adalah nyeri tulang, hilang nafsu makanan, kesemutan, patah tulang tanpa alasan yang jelas, tubuh terasa kelelahan, dan otot terasa lemas. Dan yang kedua yaitu hiperfosfatemia. Kondisi ini terjadi saat kadar fosfat di dalam tubuh terlalu tinggi. Hiperfosfatemia bisa menyebabkan kadar kalsium di dalam darah menurun. Ketika kadar kalsium di dalam darah sangat rendah, dapat muncul gejala berupa nyeri pada persendian dan tulang, kesemutan di area sekitar mulut, gatal, dan ruam pada kulit, melemahnya tulang, dan kram atau kejang otot. Kadar fosfat yang tinggi juga sering muncul sebagai salah satu gejala kerusakan ginjal, terutama jika kerusakan yang terjadi pada ginjal sudah sangat parah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Om Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.